Hai teman-teman. Halo. Hai. Wah, ramai banget orang pinter, takut Iya parah. lagi takut. Ini Kita suara baru kita pulang sekolah nih. parah. Ya. Orang-orang yang dibanggain sama orang tuanya pasti. Wah. Oke, ini kita duduk dulu kali ya. Gue gak mau duduk, gue capek banget duduk. Capek ya, ya udah kita diri aja Gue mau ngucapin deh. selamat sore dulu buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Hai, selamat sore teman-teman. Hai. Wah rame. Kesini tuh maksudnya dapat sertifikat atau gimana sih? Heeh. Kalau nontonin kita gue agak takut sih sebenarnya. Butuh tanda tangan ya. Biasanya kan gitu ya. Kalau datang ke sebuah acara dapat tanda tangan tuh dapat poin. Gitu, Ah. gitu kali ya. Iya kali ya. Semoga Ini- bukan sebuah keterpaksaan ya. Semoga Enggak. ya. Iya. Kalau dari tatanan dan jumlah kursi yang kosongnya sedikit sih semoga benar-benar niat kemari ya, betul ya? Dan Iya. semoga pas pulang juga dapat sesuatu ya. Iya. Gue lebih khawatir itunya sih. Betul. Agak khawatir semoga ada faedahnya kita. Itu Betul. dia. Mungkin kita kenalin diri dulu. Di sini ada Reza. Ada Anka. Ada Radini. Dan Abigail. Kita Makasih. kasih banget. I feel seen. I'm worth it. Buat yang belum tahu, jadi sebenarnya kita berempat itu awalnya ketemu di radio, long story short, resign semua dan akhirnya Kenapa tuh resign karena ya move on gitu. choices gitu kan. Dan akhirnya kita buat podcast dalam rangka biar ketemu 1 minggu sekali. Mungkin di sini ada teman-teman yang bingung kenapa pakai baju SMA nih teman-teman rapot. Apakah ini adalah 4 orang yang mendapatkan dana bos? Bukan. Bukan sama sekali. Iya. Yang senengnya adalah ketika kita tuh dapat tawaran yang bukan sektor kita, seperti hura-hura dan karaokeria. Mungkin di sini juga ada teman-teman yang ngerasa psikolog mahal, karaokein aja, ada nggak? Betul, ada nyanyiin aja, kadang diwakili sama lirik-lirik ya seperti Bernadia kan bisa Betul. jadi perwakilan kita ya. Benar Iya, banget. Atau sekarang mungkin Adrian Halif dan Juicy Lucy ya. Iya. Bisa diteriakan aja gitu. Enak. Jadi awalnya kita tuh diajakin karaokean di Synchronize. Oh. Dimana waktu itu di kepala kita, oh ya udah ini sekedar huru-hara aja, seru-seruan aja gitu. Iya, Terjadilah di kaleng kerupuk ini yang ternyata banyak banget yang nonton. Sampai akhirnya di tahun ini Synchronize kembali mengajak kita untuk berkaraoke tapi di panggung yang lebih besar. Mulas. Mulas. Ada Mulasnya mulas, ada. mual, pokoknya muntaber ya kita di hari itu. Parah banget. Banyak Gimana penyakitnya. Gel? Jadi inilah panggung besar, ini salah satu panggung terbesarnya Synchronize. Dan waktu itu akhirnya kami memakai seragam yang kami pakai sekarang. Waktu dikasih kesempatan untuk karaoke, kita nggak mau seperti karaoke yang biasa ya. Iya. Pengennya tuh dibalut dengan sesuatu yang lebih musikal mungkin ya, jadi ada ceritanya. Dan karena rapot selalu identik dengan nostalgia, dengan kisah-kisah sekolah. Jadi waktu itu kita bagi kategori lagunya tuh dari 3 jenjang, SD, SMP, SMA. Jadi makanya kita juga gimmicknya dan pilihan lagunya, misalnya SD itu lagu-lagu kartun, terus SMP juga lagu-lagu yang cinta-cintaan, cinta monyet, SMA pertemanan. Dan gimmicknya juga kita ganti kostum 3 kali itu dalam durasi 1 menit. Jadi kita jadi ngerti banget rasanya jadi Beyonce. Iya, Betul. sedikit banyak ya. Sedikit Bener, banyak. bener, bener. Nah mungkin teman-teman bisa diceritain juga ya Anka ya. Iya. Kita gak cuma kita doang soalnya. Nah, jadi kita tuh nggak cuman berempat aja nih dari Rapot, tapi kita juga mengajak teman-temannya Rapot, atau kita menyebutnya pemirsa Rapot, pendengar kami di podcast Rapot, untuk ikut serta. Jadi ada 10 pemirsa Rapot yang kita juga pilih melalui sosial media, mereka juga unjuk bakat ya Iya, saat betul. itu. Jadi kita bisa tahu mereka tuh juga heboh-hebohnya sama. Nah mereka-mereka itulah yang kita ajak join di panggung kita waktu kemarin di Synchronize Fest. Gitu. Nah. Nggak cuma itu ya Radini ya. Betul, nggak cuman kita berempat pemirsa Rapot, tapi kita juga beruntung sekali teman-teman kita yang lain juga mau bantuin untuk ikut di panggung Synchronize. Ada kolaborator kayak Ran, ada Yas Lawrence, ada Anya Geraldine, terus ada Rio Wicaksono, ada Afgan, Bilal Indrajaya.
terus ada siapa lagi ya? Banyak lagi ya pokoknya. Banyak, Banyak. banyak, Ramai. banyak Kita banget. rangkum dengan teman-teman artis. Iya. Teman-teman artis. Karena kitanya bukan artis ya. Teman-teman selebriti ya. Iya. Yang Jadinya cukup, numpang. betul, yang cukup bikin orang-orang kaget juga, wow ada dia, dan itu berbeda-beda di tiap segmennya. Kita juga cukup beruntung bahwa teman-teman kita mau bantuin juga untuk ngeramein. Itu dia. Kalau tadi di foto pertama kita lihat panggung tahun lalu, ketika tahun ini aku melihat, wow, Allah baik banget ya. Terima kasih Allah gitu. Karena nggak nyangka banget punya kesempatan yang datangnya itu nggak dari sektor podcast Iya. gitu loh. Jadi karena kita pun dari awal ada rapot ini yang kita juga sama-sama tahu awalnya dari podcast. Kita tetap pengen ada arena bermain lain yang kita benar-benar tahu dari nol. Terus gimana caranya ya supaya bisa jadi beda dibanding yang lain dan akhirnya kita ambil kesempatan itu. Makanya sore kali ini yang bikin kita penasaran juga, ini ada senior-senior kita yang senior ya, walaupun umurnya sama tapi Iya. kalian lebih terkenal duluan dibanding kita. Bahkan, bahkan nih gue sih tahu nih, bahkan itu yang di belakang gini, siapa sih berempat gitu kan. Iya. Makasih Baik, banget kita nggak apa-apa, jadi luka baru dan Nggak jadi apa ya namanya kekuatan baru. Benar. Ya nggak apa-apa banget. Motivasi. Iya, kayak ini yang menang kuis deh berempat nggak apa-apa Nggak apa-apa, gitu. nggak apa-apa. Jadi dua orang ini yang awalnya kita sama-sama tahu datangnya dari YouTube, juga berhasil bermain di arena yang Berbeda. berbeda banget. Seru banget lagi mainnya tuh. Drama musikal. Wah. Yang kita kemarin baru bikin musikal Cilik aja udah Iya. tahu bahwa susah banget ya. Iya. Itu Apalagi ini musikal gede banget. Betul Asik. Dan sekali. temanya berbeda. Betul. musikal yang sudah ada Bener. lainnya. Jadi pingin belajar banyak gitu ya. Iya, itu dia. Jadi penasaran juga mungkin di sini ada teman-teman yang pengen nyobain sesuatu yang baru yang sebenarnya ini nggak kerjaan gue banget sih. Ini bukan forte-nya gue banget sih. Kira-kira apakah bisa atau enggak? Gimana caranya? Langsung saja kita berikan tepuk tangan untuk Andovida Lopez dan Jovia Da Lopez dari Polarisasi Musika. Halo, apa kabar? Gimana bisnis? Gimana Paris? Kalau salaman ini rasanya langsung deal Baik ya. ya. Deal ya. Deal. Apapun itu deal. Deal, Salaman deal, soalnya. deal. Oke. Guys, kita mau belajar guys. Yes, Makasih banget. Udah mau ngobrol-ngobrol juga. Kita boleh duduk bersama ya. Oke. Iya. Ini harus agak santun nih walaupun kita. Bener. Enggak, ini celana kok. Ini celana. Enggak apa-apa, karena kan Oke, gitu. SMA-nya kan Mas Ayu dan Ratu Felicia di sinetron ABG kan. Iya. Betul. Dengan berbagai size ya, dari Iya. S sampai 2XL ada. Iya. Kebetulan udah kelas 3, jadi boleh agak pendek ya. Iya. Senioritas, udah senior gitu. Jadi, nah, Iya, please ikutan. nggak apa-apa juga. Menurut Boleh, gua boleh. karena kan aurat kalau di agama gue di sini nih, Oke. jadi masih nggak apa-apa. Kalau lu mau liatin segini juga nggak apa-apa. Heeh. Bebasin ya. Ini namanya kan Andovi dan Jovia Da Lopez. Ada nggak orang yang berpikir da-nya itu adalah the? Kayak ada nggak? Ada Boleh nggak? nggak diceritain ke kita kayak ini maksudnya kayak keluarga The Lopez ya, Iya, tapi iya. kayak biar lebih hip hop jadi da Ah, gitu. iya. Jadi kayak Big Jovi and Lil Andovi gitu. Dia pengen direspon dengan yo. Iya. Ada nggak yang pernah Iya, kepikiran? iya. Kebanyakan orang juga. Pertama, selamat sore semuanya. Hai. Terima kasih banyak Adian udah ngundang aku sama Kajo di sini. Tapi ya, banyak orang sering ketukar antara aku dan Kajo. Kalau nama terakhir Da Lopez memang nama keluarga. Karena aku sama Kajo, papa kita dari Maumere, NTT. Di sini ada orang NTT di sini, tepuk tangan. Tidak ada. Terima kasih banyak, saya pulang dulu. Langkah. Berarti Terima kasih perwakilan banyak. ya. Indonesia memang belum adil ya. Karena Jawa adalah kunci Andovi. Iya. Enggak. Gue bisa, Nggak begitu penting yang lain-lain. gue bisa temenin. Di sini ada orang Aceh nggak? Ada. Ada. Satu di antara 1 juta orang di sini. Oke. Thank you for nothing. Iya. Di sini ada orang Chinese, aku kebetulan setengah Chinese yang terpaksa mengganti namanya. Ada? Terlalu politik. Iya. Terlalu jauh. Harus ke situ. Kita harus ke situ. Iya. Kita harus berani menyampaikan itu. Masih ada yang kebalik jadinya Jovi sama Dovi. Masih, Dovi sama Jovi, aku Andovi, ini Jovial. Bahkan sampai kemarin pas peringatan darurat ada Bareskrim yang ngira saya Jovial dan dia Andovi. Kebalik. Udah biasa banget berarti ya. Bahkan mereka pun yang menangkap juga bingung ini Andovi atau Jovial.
Masa? Iya bener, bahkan Bener, bingung, ini bener. siapa nih tapi gitu. Jadi ceritanya lucu kan. Jadi kemarin waktu yang demo peringatan darurat yang biru-biru itu kan, yang Garuda biru. Ya. Ada beberapa orang yang di WhatsApp lah. Oleh seorang pe-WhatsApp misterius. Oke. Iya. Salah satunya Panji. Ya kan, Iya. di WhatsApp. Tolong datang ke kantor. Oke. Andovi di WhatsApp. Gue juga di WhatsApp. WhatsApp ke gue. Andovi tolong datang ke kantor. Gue kesel bacanya. Nama gue jovial. Lu bales nggak? Nggak, kita nggak mungkin balas. Tapi lo keselnya lebih ke salah nama ya, bukan karena dipanggil ya. Panggil-panggil nggak penting. Nggak penting, ya. Ini kenapa nama gue Andovi gitu kan. Tapi itulah kakak ade yang selalu itu. Iya. yang how- Jovi nggak balas, tapi dia IG live. Dia bilang kecewa banget. Gue masih TikTok live dong. TikTok live. Kecewa banget. Gue padahal udah bertahun-tahun sama adik gue, tapi masih ketukar namanya. Nama ketukar ya udahlah bisa diketawain. Tapi kan kalau prestasi yang sama-sama seru, itu boleh kita banggain bareng-bareng. Wah ini ada jam terbang, ada jam terbang. Ada. Jam terbang. Lihat aja, cue card-nya aja ditaro, cue card ditaro, jam terbang udah. Jadi gini, kalau ada nih yang nawar harga, Iya. nah sebaiknya pikir-pikir lagi. Iya. Ini soalnya. Openingnya udah dari gue. Iya. Lempar dong Radini. Lempar dong. Gimana Din? Oke, biar kelihatan bridgingnya smooth. Iya, iya, iya. Terus Kalau tawanya. Terus lanjut. Habis ketawa lanjut. Iya. Ada kan udah apa namanya kesuksesan yang bersama ya. Iya. Udah Itu ngulang ya? Iya, Itu betul. ngulang. Dragging. Karena Dragging. sebelum ngasih pertanyaan di recap sedikit dulu. Iya. Oh, oke. Kesuksesan bersama. Ngomong-ngomong ada bosennya gak sih kalian berdua kayak bikin sesuatu bersama terus gitu? Apa ada kayak gue punya ambisi pribadi yang A, yang satu punya ambisi pribadi yang B gitu? Tentu kita semua mempunyai ambisi masing-masing ya. Iya. Jawaban sangat politisi dan Betul. Keren. Ini jawaban PR ya? Ini Andovi Aman. atau Ridwan Kamil gue nggak paham. Iya. Jawabannya, ini mau maju ya? Ini mau maju. Betul. Cagup atau apa sih? semoga saya masuk kabinet yang sangat gemuk ini, semoga saya masuk. Gue lagi lihat crowdnya, oke enggak ke situ, oke terima kasih. Iya. Ya udah crowd pendukung saya berarti. Bentar ya, kalian tapi suara kita tuh kedengeran gak sih teman-teman? Oh kedengeran. Aman. Oh iya iya, Oke. make sure aja. Kok tadi kayak ada yang kecewa banget, gue pas lihat kayak ngantuk anemia gitu. Lagi hirup energi baik ya? Iya. Lagi hirup energi ya? Bener. Iya, Tapi iya, iya. boleh lah suara kita didengar sini, tapi di DPR didengar gak ya suara kita? Iya. Masuk. Ya mumpung lagi temanya. Iya, iya. Bentar lagi Kita mumpung kenceng-kencengin. musikalisasinya. Mumpung narasumbernya ya. Iya, mumpung kan narasumbernya. namanya juga musikalisasi, pasti kan ada suaranya. Iya. Tapi kalian emang berdua hobi nyanyi ya? Hobi iya, jago tidak. Ah. Saya hobi iya, jago tidak. Tapi itulah privilege ketika kita bikin musikal sendiri, kita bisa taruh lagunya di range yang mana, Iya. sesuai dengan vokalnya. Tapi ya itu dia di polarisasi musikal, mungkin bagi beberapa di sini yang mungkin sudah nonton atau tidak nonton. Kemarin di awal bulan Februari, di 2-4 Februari 2024 sebelum pemilu, aku sama Kajo kita rilis musikal, live musikal di Gera Bakti Budaya, 6 show. Sold out 5.300 penonton lebih. Tepuk tangan dong. Thank Ada yang you. datang gak di sini? Ada nggak? Coba tunjuk tangan Kalau yang ada datang. angkat tangan, kalau enggak Ada. ya hidup. Satu Kalau itu satu orang, anak magang, volunteer ya? Ternyata panitia. Enggak, ternyata timnya mereka. Iya benar. Makanya datang. Jadi itu musikal polarisasi yang Februari kemarin sebelum Pilpres, sebelum pemilu. Setelah kita lihat kesuksesan tersebut, Kajo bersama dengan pacarnya Kezia memproduseri dan melanjut ke polarisasi musikal leg kedua yang barusan yang tayang baru Minggu lalu. Minggu lalu. yang kita undang tapi nggak datang. Aduh. Karena nggak Baru di... undang kita datang. Iya. Karena WhatsApp gue di blok sebenarnya sama mereka berdua. Nggak, cuman menariknya gini, teman-teman di sini yang tahu lo dari YouTube. Iya, iya. Terus kan YouTube udahan, lo punya kuis-kuisan tuh, kuis Nusantara dan lo TWK. TWK dan lo bener-bener berkontribusi untuk kalau gue sebagai anak muda ya kayak yes akhirnya ada di generasi kita yang aware dan bisa kasih tahu info-info seputar politik Setuju. menurut gue ya. Terus lo musikal deh gitu kayak kenapa platformnya musikal? Kenapa enggak radio play atau kayak kenapa enggak bentuknya buku komik gitu? Apakah dari dulu lo juga suka nonton musikal atau gimana Nah, nih? ini pertanyaan menarik karena gini, jadi kalau kita looking back in our YouTube career ya,
Skinny Indonesian 24. Sebenarnya kebanyakan video kita yang sukses, itu yang memiliki elemen musik. Jadi Epic Rap Battle, itu music based. Iya. Kita pernah bikin lagu tentang mie instan. Gue takut ada sponsor atau apa, jadi gue sebut aja Iya. mie instan ya. Iya. Itu juga music based. Sempat ada lagu yang terkenal di channel teman kita yang Lex GGS, itu music based. Jadi emang banyak hal yang kita lakukan dari awal kita nge-YouTube, itu music based dan laku. Nah, tapi kita juga sempat berani waktu kita di YouTube. Kita sempat bikin musikal online 30 menit. Oke. Berjudul DPR Musikal. Dan sampai hari ini itu tetap salah satu video kita yang paling tinggi penontonnya. Oh. Tepuk tangan dong teman-teman. Iya dong. Wow. Nah. Oke. Karena ada sampel-sampel itu, kita kayak wah jangan cuma berani di online doang dong. Kita Iya. coba di offline yuk. Gitu. Iya. Nah tapi pergeseran itu yang paling susah. Kenapa? Online tuh gratis. Offline nonton musikal kan paling murah 300.000, Cat 5, Cat 1 850. Selama ini kita terbiasa nonton Andovi Jovi gratis. Sekarang nonton mereka harus bayar. Nah itu justru ketakutan kita di awal di situ. Iya. Karena orang yang terbiasa nonton mereka tuh 0 rupiah, sekarang 800.000 kan. Oke. Cuma ya kita sangat bersyukur kemarin hampir semua tiket kejual. Yang di leg 2, kalau yang di leg 1 semua sold out. Wow. Dan karena itu, ini mungkin kita mau umumin pertama kali di sini ya. Kita akan ada polarisasi terakhir. Oh, Leg 3 nih ya. Leg 3. Oke. Jadi kan kita leg tuh terinspirasi Coldplay. Coldplay itu kalau konser ada leg 1, ada leg 2 gitu kan. Iya. North America, Asia apa gitu. Kalau kita kan nggak mungkin ya, North America itu nggak mungkin. Orang pada bingung ini siapa gitu kan. Bahasa Indonesia lagi ya kan. Ya, jadi kita mau leg 3 aja, kita mau final show. Kita bakal ada 6 show terakhir di Jakarta lagi. Abis itu kita bakal coba bawa keluar kota. Tapi di Jakarta bakal terakhir tahun depan. Oke. Wow. Nagih nih berarti ya. Nagih dong. Gue mau sama lu, nagih kan? Nagih. Heeh. Kayak nagih gitu kayak, lu buat 1 sold out, buat 2, oke ini masih works. Gue mau buat lagi yang terakhir, yang ada di tahun depan gitu. Benar. Berarti apakah live performance di Indonesia, khususnya di Jakarta gitu, seseksi itu sampai orang-orang yang tadinya lu takutnya nggak beli, akhirnya pada beli atau gimana? Entah kenapa ya, kerasa lagi naik banget. Jadi spending kita untuk entertainment yang lebih dipikirkan, lebih dikhususkan, lebih spesial tuh lagi naik. Oke. Karena musikal tuh juga lagi naik kan, selain kita mungkin teman-teman udah nonton interaksi. Iya. Yes. Itu Iya. rame banget. Kemarin ada Joshua, Iya. itu rame banget. Keluarga Cemara kemarin. Ada keluarga Cemara. Ada teman-temannya juga di sekitar sini tadi ya. Jadi emang lagi banyak dan ini kayaknya pertama kalinya ada musikal tentang current issues politics. Iya. Oke. Yes. Polarisasi. Jadi tetap musikal tapi DNA-nya tetap DNA gua sama Andovi banget lah gitu. Oke. nah, Apa yang lo ma- sukai gitu ya. Iya. Dan karena ini offline, banyak hal yang kita tidak bisa sebut di online, Iya. Oke. Iya. kita bisa sebut di offline. Kalau kalian merasa gue dan Kajo udah berani lewat epic rap battle Prabowo Anies Ganjar, Iya. Iya. Prabowo Jokowi 2014-2019. Kalau kalian suka dengan keberanian kita itu, Iya. percaya sama aku yang offline ini jauh lebih berani. Oke. Tapi bukan cuma dari segi berani cuma asal ngomong doang. Cerita kita tuh soal polarisasi. Kenapa negara ini sangat gampang terpolarisasi. Iya. Dari tahun 2014 cebong kampret, 2019 cebong kampret. Iya. Ada masalah lagi tentang gubernur. Benar. Pemilu kemarin selalu terpolarisasi. Sebenarnya musik kita kayak, aduh bang jangan-jangan gue harus paham politik untuk nonton. Enggak, makanya kita bikin musikal. Kajo bikin most of the songs. Ada 16 lagu original. 17. Sorry, 17 lagu original yang aku sama Kajo lakukan. Kajo most of them dengan komposer-komposer kita. Iya. Kita bikin lagu yang relate ke semua orang. Ada lagu jazz, lagu blues, lagu pop, lagu EDM. Berbagai genre berarti ya. Betul. Oke. Dan cerita polarisasi bagi yang bingung. Jadi polarisasi, ini gue mau dikasih polis asuransi. Mereka bingung nih. Apa sih ini? Bukan polis asuransi. Bukan. Polarisasi itu cerita tentang 5 mahasiswa. Oke. Yang ketika tugas akhirnya ditugasin sama dosen mereka. Kalian untuk lulus harus melakukan tugas akhir kalian. Tugas akhirnya nggak usah skripsi. Tapi tugas akhirnya yang harus mengubah Indonesia. Itu Dengan cara kalian masing-masing. dengan cara kalian masing-masing. Oke. Oke. Tetapi ketika 5 mahasiswa ini lagi mencoba mengubah Indonesia, lagi terjadi di timeline
Gua sebagai calon presiden, Kajo sebagai calon presiden, sedang menyalonkan diri sebagai presiden. Oke. Jadi itu ceritanya. Ceritanya Oke. tuh bukan di gua sama Kajo kayak Mas Anies. Iya, Enggak. iya. Enggak, Kalian enggak. jangan pikir cerita ini kita ngomong soal Anies, soal Prabowo, soal Ganjar. Enggak. Iya, Aha. Enggak. Tapi apakah ada banyak jokes tentang mereka? Ya kalau kalian up to date sama paham-paham politik kayak itu gue tahu tuh jokes itu tuh. Iya. Gue tahu tuh jokes nebeng private jet. Oh gue paham. Iya. Nggak ada yang ketawa. Oke terima kasih. Tahu kok, Susah takut soalnya. ditandain, takut Susah ditandain. soalnya kakaknya udah wapres sih takut semua sekarang di sini. Iya. Oke. Keras kan Aidian, gue tuh sangat keras. Oke lanjut. Jadi kita tuh bikin musikal ini untuk nunjukin political entertainment can be fun. Iya, iya. The reason why you guys watch epic rap battle Prabowo Anies Ganjar karena gue sama Kajo nyuguhinnya Iya. secara rap dan musik. Yes. Prabowo versus Jokowi 2014-2019 pun, oh gue baru tahu ternyata ini cucu pendiri BNI. Gue baru tahu ternyata digeser tuh lewat lirik lagu kita. Yeah. Ya kalau enggak ya kenapa nggak kita ngomong politik aja. Ada Yes. banyak kok acara-acara politik di luar sana. Tapi gue berharap dengan adanya musikal, please ada, kan inspirasi kita kalau ada yang tahu, inspirasi kita Hamilton. Ada yang tahu Hamilton? Tahu. Aku tahu, pernah tahu. nonton Hamilton Hah, nonton di mana? di Di Netflix ada kayaknya. New York. Langsung di Takut di OTT nyebut ada, ya. di OTT ada, di Ah, di OTT OTT ada, di OTT Gue ada. gak mau sebut OTT ya takut. Oh iya, Iya, betul iya. juga. Sebut lagi, sorry ya. Hamilton membuat anak-anak Amerika paham. Iya, Siapa iya. nih Alexander Hamilton? Iya, iya. Iya. Siapa dia yang membuat sebagai the first Secretary of Treasury dari Amerika yang mengubah sistem federalisme dan state. Tapi dibuat dari My name is Alexander Hamilton. Jadi Benar. orang kayak ini gue nggak lagi baca sejarah Amerika. Setuju. Betul. Gue lagi nonton. Oh ini keren juga. Pendekatannya tuh lewat budaya pop yang Betul. mudah diterima. Iya. Terus Iya. sebenarnya politik tuh ternyata nggak sejauh itu loh. Enggak. Iya, gitu. iya, Kita iya, iya. ngerasain hari-hari kita loh Betul. gitu ya. Nah buat teman-teman yang ngerasa gini, oh gue mesti nonton Hamilton. Kalau bahasa Inggris lo segue, kita ambil benang merahnya aja. Karena gue, Iya. demi Allah gue pas nonton gue kayak, "Ah, ini benang merahnya apa ya dia ngomong gitu. Makanya gue begitu sangat senang ketika nontonin Epic Rap Battle kalian. Iya. Dimana sebenarnya Epic Rap Battle tuh jadi salah satu, apa ya di gue ya, wadah gue tuh nol politik banget. Tapi kan kita nggak boleh karena kita bayar pajak ya teman-teman. Betul. Gitu loh. Iya, iya, Dan betul. Tidak gue murah pengen bisa tahu gimana sih sebenarnya kondisi pemerintahan kita gitu. Iya. Dan lo berhasil ngebuat karya si Epic Rap Battle lalu di-elevate lagi ke polarisasi musikal. Tapi gimana caranya lo inject si Muatan politik. ini sehingga orang juga pas nonton ngakak lagi gitu. Karena percaya susah loh buat orang ketawa. Apalagi level pengetahuannya kan berbeda-beda. Iya. Iya. Dan ribetnya ya, kita tuh bukan format stand up comedy. So gini, kan banyak stand up comedy yang emang stand up komedinya isinya satir politik. Iya. Iya, iya. Nah, ini kan bukan stand up comedy, ini sebuah cerita. Iya. Jadi kayaknya emang gini. Emang salah satu passion terdalam gua sama Andovi yang pasti kita selalu bakal ketemu nih. Adalah kalau masalah politik. Atau masalah Indonesia. Iya, iya. Yang lain-lain gua gak ngerti ini orang aneh. Sumpah. Iya, iya. Lain-lainnya dia aneh. Enggak gini, lo mau bilang aneh, lo tau gak dari tadi ya, waktu lo lagi ngomong, gue liat tatapan lo gini, bangga gue. Iya gak? Abang yang bangga gitu Abangnya ya. tadi, demi Jauh-jauhan, Allah. jauh-jauhan. Gue tadi gak gini, Iya. gue kangen adik gue. Gitu. Tatapannya berapa gini, gak sia-sia lo jadi adik gue. Ada tuh. Bro. Flashback ke zaman kecil. Dulu lu, gue yang mandiin. Nah. Ada gitunya pasti. Mengenang Gak pernah masa-masa gua lalu. mandiin Andovi. Gak pernah. Gua Jujur, tahu. tapi Dulu mandi kita jauh bareng. Tuh, Lo gak mandiin tapi lo cebokin kan? Pasti disuruh lah sama kalau nyokap. dia kotor Iyalah. sebulan, dia kotor sebulan. Tapi ini menarik juga ya gitu. Beda kepribadian tapi untuk hal ini kalian malah sepaham gitu ya. Satu suara kita. Jadi kita Satu suara. Iya. Sebenarnya iya. Iya, ya. Mungkin politik iya. Gue sama Kajo tuh lebih dari dulu kalau kalian nonton video-video kita dari awal dari YouTube. Kalau ada unsur-unsur ketidakadilan dalam apapun di Indonesia, gue sama Kajo pasti bersuara. Oke. Kebetulan ketidakadilan paling banyak terjadi di politik. Iya. Iya. Kebetulan aja. Kebetulan di Indonesia. Iya. Tapi ketidakadilan lain, gue sama Kajo dari dulu sering banget speak out.
Iya. Kita tuh bikin video masalah sampah. Iya. Iya. Itu. Sebelum Pandawara sempat bersihin kali, Iya. udah pernah bersihin kali di YouTube. Gitu. Cuma kan ketika era TikTok ini muncul, semua tuh jadi lebih gampang tersebar. Iya. Nah, tapi yang dilakukan Pandawara tuh keren banget. Amazing. Iya. Iya, Amazing. keren, Kita tuh keren. setiap Amazing. kali ada yang aneh di negara ini, kita coba memberikan masukan kita what can we do better. Iya, oke. iya, iya, Nah, iya. kebetulan yang paling beresonansi sama penonton kalau bermuatan politik. Kebetulan. Oke, iya. Padahal sampah kita masuk, pendidikan betul. kita masuk, Iklim lingkungan juga. masuk semua. Iya. Tapi gue sedikit positif jujur aja. Gue merasa sedikit ada harapan sekarang. Apalagi ada utusan khusus presiden khusus tentang generasi pembinaan muda dan budaya. Iya, Iya. iya. Itu gue Berharap banyak, berharap kalau Gelarnya. kalau dia bekerja dengan baik dan benar, gue sangat-sangat bahagia. Iya, Iya. Gue berarti peduli kabinet sekarang peduli dengan Exactly. utusan khusus ini. Iya. Semoga kerja sesuai amanah. Iya, iya. Ini I'm not being sarcastic, I'm being real. Iya, iya. Kalau lu udah dikasih jabatan utusan khusus presiden untuk pembinaan generasi muda, that is a huge responsibility. And Joe and I will support it if you do the job well. Gue sangat support kok. Tapi nih, gue ngomong ini baru nih HP keluar. Gue tahu nih, gue ngomongin potong ke TikTok. Iya. Gue gak bilang jelek, gue justru mendukung. Nah, itu tatapan Kak Jo Gua gini, mendukung. don't do it. Don't do it. Mungkin Kak Jo Udah, lebih ke, stop. oke, Gua mendukung, jangan lupa jujur. dipotong. Iya, iya. Karena at least berarti Iya, itu. ini yang ngomong Jovia Lopez ya. Jadi kalau beneran utusan-utusan khusus presiden ini bekerja dengan baik dan benar, gue bahagia. Semoga utusan-utusan khusus presiden ini yang baru dilantik hari ini bekerja dengan baik dan benar dan memenuhi amanah. Boleh kalau mau TikTok potong-potong. Amin. Amin. Silakan. Iya, Silakan. Yang tepuk tangan dikit tapi udah, it's okay. Gak apa-apa, kita terima Gue udah ya, siap. terima. Gue udah Tapi siap. bukan cuma utusan khusus ya, menteri, wamen, Iya. semua. Karena ada banyak, ada kabinet baru ya, baru 2 hari, Iya. tanggal 22, tanggal 20, baru 2 hari ya. Semoga semuanya bisa bekerja dengan baik dan amanah. Amin, 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 amin. Yang gue seneng sih ini ya, gimana orang mungkin ngelihatnya, ini buat hahaha hehe gitu. Tapi sebenarnya lo ada moral tersendiri yang kita bisa ambil gitu setelah nonton polarisasi musikal. Selain tadi menurut lo, iya sih buat orang ketawa tuh susah, tapi menurut gue karena kalian buat kita jadi gampang tahu, oh oke ini yang lagi kejadian dan oh kira-kira apa yang mesti kita lakukan gitu. Kayak direkapin gitu ya. Benar, Gitu, enak banget sih. Tapi kalian sendiri kayak ada apa lagi gak sih mau kalian ceritain dari polarisasi musikal yang nanti ke depannya nih. Karena kan nanti nextnya akan ada lagi nih gitu. Boleh kali dikasih hint-hint. Karena kan tadi 1 volunteer, nanti kita seruangan nonton gitu. Gue berharap, kan? gue berharap kalau Iya kalian dong. menonton polarisasi musikal, gue berharap. Teman-teman kalau ada lagi please tolong didukung ya, Iya. disupport. Karena gini, kita sekarang cuma ngomongin industrinya ya. Ya, Jadi kenapa industri musikal di Indonesia itu baru take off dan selama ini susah untuk ada. Karena emang biaya pembuatan musikal tuh sangat mahal. Dan kalau teman-teman ada beberapa pasti yang sering ke New York, sering ke London. Misalnya musikal Wicked. Wicked itu tuh udah di New York 20 tahun. Karena pertunjukannya ada penontonnya, ada pasarnya gitu. Di sini orang latihan 9 bulan hanya untuk tampil 3 hari. Iya, iya. Jadi kebanyakan orang secara ekonomi gak masuk akal. Ngapain gue latihan 9 bulan hidup gue, ngapain gue buang 9 bulan hidup gue hanya untuk tampil 3 hari. Mendingan gue upload di YouTube, DPR musikal yang kita buat di tahun 2021 masih bisa ditonton sampai hari ini. Iya. Nah, tetapi kita lagi coba keluarin, kita coba lagi meningkatkan entertainment nih. Kita keluar dari zona 3 hari ini. Kemarin keluarga Cemara coba kok, sebulan. Iya, sebulan. Interaksi 2 minggu. Polarisasi sekarang jatuhnya udah 2 minggu. Karena kita pernah sekali di Februari, sekali di Oktober. Ya. Semua yang lagi passionate di bidang ini, lagi berusaha supaya musikal ini menjadi industri yang matang di Indonesia. Karena jujur, gue tuh tiap kali ke luar negeri ya, gue pasti nyari musikalnya apa. Nah dan gue tuh mikir kayak, gue sekarang mau coba itu di dalam negeri sendiri. yes. Gue mau cari musikal yang ada di Indonesia, bukan cuma terbang ke Singapura, di Marina Bay Sands ada apa, Iya, iya. atau di London, di West End ada apa, New York, di Broadway ada apa. Gue sekarang mau, di Jakarta lagi ada musikal apa ya? Gue mau coba lihat deh gitu. Iya, iya. Kalau yang kalian kerjakan sendiri gitu ya, melihat kayak perkembangan politik kan juga hari demi hari kan pasti ada aja bahan baru gitu. Nah, lu tuh seberapa berubah-berubahnya nih sampai akhirnya oke, untuk leg berikutnya kita confirm ini deh bahasannya gitu. Atau jangan-jangan di hari H
lu juga masih ada celotehan baru yang bikin kaget teman-teman sendiri gitu yang udah latihan. That is a great question. Thank you. Karena that's an amazing Cie, question. kenapa gue berlebihan? Dia benar-benar nunggu banget momen ini. Dan dari tadi Radini belum nanya, jadi kita tunggu banget Radini kira-kira akan nanya apa. Dia kan ngasih conclusion. Iya. Karena walaupun ceritanya itu fix, struktur aluran cerita itu fix. Ada banyak jokes-jokes yang kalau kita tampilin di leg 2 atau leg 1 nggak masuk akal. Contoh, di leg 1 ada satu scene di mana gue cuma berdiri ngeliat Kajo terus gue kayak gini. Nah, Oh iya. ketika iya, itu iya. leg 1 itu ketawa semua. Iya. Oke. Karena itu lagi paham. Kalau Benar. yang nggak paham ya udahlah. Gak apa-apa, maklumin. Di leg 2 ada banyak jokes-jokes baru yang kita ikutin perkembangan zaman. Iya. Nebeng segala macam. Bahkan hari hari Kamis Indonesia main lawan Bahrain. Hari Sabtu jokes 90+6 masuk. Oke. Wow. Hadir, Tapi nggak wasitnya terpaksa. hadir nggak Tapi- wasitnya? tapi bukan masuk kayak apa kabar? 90+6. Iya. Enggak, Iya, iya. masuk ke dalam cerita. Oke. Emang itu dia memang kalau kita ngomongin hal-hal yang lagi trending atau lagi dibahas satu Indonesia, emang harus gue sama Kajus peka untuk 90+6 Bahrain Indonesia lagi hot nih. Iya. Bagaimana cara kita masukin tanpa mengganggu cerita? Oh. Karena Yes. kalau mengganggu cerita orang juga tahu. Iya. Nah, ini Iya. lagi cuma maksain nih 90. Iya. Bagi iya. yang udah nonton pasti paham kan? Oh iya gue tahu kok dia masukinnya di mana. Jadi emang harus ngikutin apa ini gitu. Makanya orang yang udah nonton leg 1, leg 2 dan nanti leg 3 diulang kembali nggak apa-apa karena akan mendapatkan Betul. sesuatu yang berbeda terus. Iya. Ada beberapa orang dan banyak orang yang nonton leg 1 di Februari. Iya. Dan nonton lagi leg 2 dan mereka ngomong, I enjoyed it just as much as I enjoyed the first leg. Oke. Karena selain jokes jokes berubah, Kajo dan tim bikin staging yang baru. Oke. Ada lagu baru, Iya. koreografinya di up, visualnya dinaikin, lightingnya. Jadi kita juga coba improve untuk leg 2. Dan itu gue Wow. kasih apresiasi ke kakak gue. Karena kakak gue yang benar-benar mikirin ini. Lempar Lihat, terus. lihat tatapan kakak lo dari tadi kayak, untung kita sedarah ya. Iya. Gak Tapi repot emang bagian Lopeznya potong nempel. gaji. Emang Bang Jo banget ya, abang banget ya sosoknya deh. Ya nggak Radini? Benar. Dari tadi gue merhatiin ya, kayak kalian tuh selalu improve dari leg-leg dari 1 sampai 3 selalu ada terobosan yang baru gitu. Lo pernah mikir gak sih kayak, wah ini kita udah full force, nambah lagu, nambah Korea. Abis ini apa lagi ya, what's next for us? What's next for polarisasi musikal gitu. Kayak pernah kepikiran gak sih? Kayak, Pernah. wah ini apakah kita... Sama sekalian what's next for Indonesia kali ya? Iya. Itu panjang. Itu Kalau itu panjang ya. Itu gue bisa panjang. Nah, buat karena Indonesia. Karena kita durasi ya, jadi Iya, iya, iya. what's next for you guys? Gue gitu. gue bisa lebih breakdown lagi pertanyaan lo karena di sini kita lagi ngomongin gimana lo shifting Iya. dari area yang kita udah tahu banget lo handal banget di YouTube terus ke musikal. Apakah dari sini lo akan gue mau loncat lagi ya ke film atau Iya. abis ini gue akan loncat lagi ke platform yang mana lagi gitu. Atau jangan-jangan tadi karena menarik banget ngomongin ekosistem musikal memang gue sebagai yang nonton juga. Lu juga pernah main. Ya aku Kertara Jasa teman-teman. Lu juga pernah main ya. Iya. Makasih. Penting, toko penting. Lagi-lagi di situ kayak dia siapa ya? Ada kok kayak Hawa, nggak pernah tahu. Anyway, gue seneng banget ketika lo juga mention gue pengen buat ekosistem musikal di Indonesia tuh bisa lebih bagus lagi gitu kayak di luar. Apakah lo akan keluar dari musikal atau lo akan maksimalin banget nih di musikal sehingga even orang yang nggak jadi pencinta musikal pun bisa hadir dan menikmati musikal? Kajo. Kalau gue pribadi sih gue masih mau stay di sini sampai pemainnya banyak. Karena kalau kita mundur dikit ya, nggak dikit juga, kita mundur 13 tahun. Waktu gue sama Anvi mulai YouTube, yang ada juga dikit. Sekarang banyak. Iya. Jadi emang apakah gue sama Anvi diutus untuk buka-buka industri baru, kita juga nggak tahu. Dulu YouTube 2011 hampir nggak ada pemainnya loh. Iya. Sedikit banget. Cuma ada Sinta Jojo sosis-sosisan kalau lu ingat. Benar. Dan kayaknya Sinta Jojo sekarang juga udah nggak temenan ya. Iya, iya. Lu Nggak fokus tahu. MLM ya? Siapa tahu mereka best friend kita. Nggak tahu friendship break up. Iya kan? bisa jadi. Siapa tahu Sinta udah bisa speak up. Sinta sekarang udah bisa, enggak ya Jo, gue udah gak mau lagi joget sosis. Siapa tahu dari situ dia berantem. Wallahu alam. Lanjut. Jadi itu, mungkin ketika dia udah mulai mateng, banyak pemain, udah seru banget, kita akan cari what's next untuk didobrak lagi gitu. Keren. Jadi sebenarnya kayak tugas kalian tuh di sini mulia banget ya. Satu, merecap
keadaan politik Indonesia untuk kita-kita Iya. yang nggak ngerti gitu ya dalam tanda kutip dan membuat semuanya lebih mudah. Plus ada misi mulia lagi pengen memajukan industri musikal. Yang itu kalau udah bisa maju banget kayak ekosistemnya udah bagus itu bisa jadi kemana-mana banget Iya. ya. Kayak kita semua pun juga bisa akhirnya menikmati dan jadi culture baru mungkin Gara-gara di tadi sini. banyak kata mulia, malaikat lagi mencatat nih. Iya. Iya. Lo nggak lihat cahayanya. Iya. Sebelum kita ke Q&A, terus nanti Q&A nih. Oh Iya. iya. Q&A. Benar. Sebelum ke Q&A, Iya. sebelum ke Q&A. Iya, iya. Oke, sebelum. Enggak, tadi lu kan bilang mungkin banyak Iya. orang nggak ngerti. Enggak, menurut gua semua orang di sini paham, Iya. bisa ngerasa kok situasi politik Indonesia lagi seperti apa, Iya. pada ngerti juga. Cuma mungkin hanya sebatas apa yang disuguhkan media. Iya. Jadi apa yang muncul di TikTok kita, apa yang muncul di IDN Times, apa yang muncul di narasi. Iya. Gua harus narasi ya. Cie. Parah Aidian, parah. Apa yang diomongin di rapot? Iya gitu aja kok. Nyebut sendiri boleh ya? Bener. Boleh dong. Nah tapi gue sama Andovi tuh karena emang kita tertarik sama dunia politik. Kita tuh suka ngulitin sampai dalam-dalamnya. Nah dalam-dalamnya ini yang jarang banget dikulik oleh media atau jarang banget dikulik di FYP. Iya. Itu tuh informasi yang kalau kalian habis nonton polarisasi kalian bakal, oh ternyata kayak gini toh. Nah itu karena kita kita bongkar sampai dalam, tapi kita present dengan cara yang sangat mudah. Iya. Gitu. Jadi semoga teman-teman kalau ada polarisasi leg 3 pada nonton semua. Bulannya udah ada kah? Bulannya udah ada kah? Rencananya Februari 2025. Oh, itu berarti Februari kosongin. 2025 polarisasi. Iya. Kalau 2029 apakah kalian berdua akan hadir? Maju. Hadir. Q&A. Tadi itu pertanyaan yang diambil dari. Oh iya. Oke, ini ada ternyata pemirsa yang udah nanya-nanya dari akun Instagramnya @ice_idn. Oke. Jadi pertanyaan ini katanya selain politik, apakah ada topik lain yang mau diangkat menjadi teater musikal? Gitu. Enggak, Kak. Tapi menurut gua buat siapapun yang nanya udah biarin aja deh satir politik mereka aja yang ngurus. Iya. Jadi kita nih yang politik for dummies ini nih tetap keisi gitu loh kepalanya kayak oke gitu walaupun ini satir tapi seenggaknya kita tahu garis besarnya. Karena tadi yang dibilang cerita yang disuguhin itu kan cerita yang relatable banget dan yang terjadi di kehidupan kita gitu. Iya. Tapi gimana? Keren. Ceritanya terpatah-patah. Gimana? Ternyata sinyalnya buruk ya. Biasanya online. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan dari siapapun ini, Nah, siapapun. ya pasti ada keinginan. Tetapi pada kenyataannya karya yang terbaik itu pasti datang dari keresahan. Iya. Kalau gua udah mulai resah soal drama cinta di Indonesia, mungkin gua akan bikin. Iya. Tapi sejujurnya yang membuat gue bangun pagi dan resah, ini. Jadi kayak, gini, kadang-kadang gue juga bingung, jujur banget. Why am I doing this? Ini gak seksi di mata brand. Gak seksi di mata brand. Brand itu paling takut. Brand paling Kalian mau benci. bikin karya apa? Berbau politik. Kami mundur. Kami mundur. Maaf, kami Kalau buat yang cinta-cintaan, kami akan hadir. Kami sudah terafiliasi dengan doi. Susah. Terus orang brand gini, lo kayak gak butuh duit, gue emang udah kaya. Iya. Itu terbukti banget karena finansial nggak jadi keresahan ya. Iya. Kalau misalnya finansial jadi keresahan ya pasti musikalnya tentang Iya. finansial. Jadi emang rekapannya kita harus Jadi emang udah. mapan dulu ya. Iya. Tapi ya kadang-kadang gue juga bingung. I would love to make something yang gak politik biar gak selalu dicegat sama aduh politik lagi. Kadang-kadang ya. Iya. Kadang-kadang. Tapi untuk sementara harus ada menurut gue. Gak apa-apa, gak Iya, apa-apa banget. pertahankan. Iya, kita perwakilan dari anak-anak muda yang agak kosong ini dan butuh muatan politik. Benar. Kalau brand gak masuk, kalian beli tiket. Itu satu-satunya cara dapat duit. Iya sih. Makanya kita support. Jangan Iya. ya gratisan Atau enggak, walaupun temen. seni tipe ini gak Iya. bakal pernah ada. Karena brand pasti support seni-seni itu yang aman. Iya. Yang aman tuh pasti banyak support dan masuk akal. Gua nggak menyalahkan mereka. Betul. Iya. Cuma kalau mau seni tipe ini tetap hidup, Iya. kan harus ada duit. Iya. Kalau gua nggak bisa minta dari brand,
gue mau minta dari kalian. Iya. Dari kalian seruangan ini ya. Benar. Gitu paling enggak ya. Ibu Radini bisa menjadi angel investor. Iya. Angel. Selain dia angel, dia angel investor juga. Masalahnya ya. kita juga sendiri butuh investor ya. Lo gak usah tiba-tiba invest, celana gue aja compang-camping. Itu Itu Jangan lo namanya kasih duit ke orang fashion lain. ya. Makanya yang di sini Februari 2025 langsung datang ke polarisasi musikal. Iya. Supaya Iya. tetap hidup, tetap ada seninya, nggak bergantung sama brand tersebut. Iya. Nah, mungkin ini gue tadi agak berlebihan dalam artian ada brand yang support kita. Ada. Iya. Cuman gak segampang itu untuk memastikan bahwa mereka bisa masuk gitu. Iya. Jadi ada tetap beberapa brand yang support kita. Tapi jujur kebayang sih kayak behind the scene-nya, lo mencarinya dari mulai, pasti kan ada kurasi-kurasi kayak skripnya, sejauh apa cerita ini, kebayang banget sih. Kayak makanya lo emang butuh penonton dan emang butuh orang yang support untuk supaya ini tetap jalan terus. Ih Iya. keren banget. Kita dong, kalian. kita ya. Terima kasih yang Dan, mendukung ya. dan kalau dari gue kan, kalau gue sama Kajo pasti jualan ya. Iya. Pasti jualan. Ya. Udah ada sekitar 10.000 orang yang nonton polarisasi musikal leg 1 leg 2. Oke. Kalau lu, if you guys don't believe us, tanya review-review mereka. Ini review-review penonton yang udah nonton. Iya. Iya. Tanya mereka. Tanya Joko Anwar yang udah nonton. Iya. Iya. Gue Ada name dropping nih, ada name Tanya, dropping. Keren. Tanya, enggak. Tanya. Karena kan gue buka Instagramnya. Iya. Pak Ahok aja speak up. Benar, Iya. benar. Gue juga Dan iya. dua-duanya, Ahok dan Anies. Iya. Review jujur. Dua-duanya, kita bukan kayak, oh kita tim Ahok, tim Anies. Iya. Dua-duanya ngomong apa. Jadi kalau if you guys don't believe us, karena kita pasti jualan produk kita sendiri. Iya. Dengerin review orang-orang. Iya. Ada di Please. Instagramnya juga. Ada, semua. Iya. Please. Lihat reviewnya. Dan kita nggak bayar untuk review mereka kok. Sama sekali zero nggak ada. Iya. Iya, iya, iya. Orang butuh duit masa bayar review. Ya, betul. betul, betul, betul. Gimana? Oke, ini kita masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi ya. Boleh berarti dong. Boleh ya. Nih lanjut pertanyaan kedua. Apakah ada kolaborasi impian yang kalian berdua nih mau Oh, that's a good capai di teater musika? Ya kita casting aja deh berempat nggak bisa Iya deh, apa? Kayak selip-selipin gitu. jadi pohon kek. ya. Jadi Jadi apa unsur-unsur kek? alam aja. Ya gue bisa bilang gue bisa jadi angin puting beliung bisa lah. Iya. Itu bisa. Habis itu udah. Gimana coba? Impian. Iya, jujur, kalian Sama ada That's a siapa? great Pengen question. ngajak siapa? Siapapun yang bertanya itu dari audience, itu that's a great question. Iya. Iya. Oh, jadi ini, kalian tahu gak sih ada satu anak Indonesia ya, ada satu Desmonda. Kalian tahu Desmonda gak? Oke. Iya. Ada yang Ada tahu, yang tahu? ada yang tahu, ada yang tahu. Nah. Bagus. Ah, Betul. Benar, Benar. jadi ada satu anak Indonesia yang berhasil nembus untuk main di West End. Jadi dia main bersanding dengan aktor-aktor musikal di luar negeri. Oke. Oke. Kalau dia balik ke Indonesia, gue sangat ingin bekerja sama dengan Desmonda. Amin. Karena dia udah punya, dia udah punya portfolio acting di West End. Iya. West End tuh London. musikalnya London. Oke. Amin, Kalau amin. politikus ada nggak yang pengen lo ajak kolaborasi? Gak ada, gak guna. langsung tegas. Kalau kita ada nggak? Kita berempat. slot-slot gitu Kita, ya. oh jadi kita bukan cuma interview Gue tapi kita ngasih boleh CV. ngasih tahu kita bisa acting. Nggak, jujur, Ya lo kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih. Acting. nanti kita ngomong, Bagus sih, nanti bagus kita sih. ngomong off stage. Ah. Nanti kita ngomong off stage. Paling gini, mau nggak Za? Ya jadwalnya nggak bisa. Loh, jual mahal ternyata. Nggak, tiap kali ngajak nonton aja, aduh sorry gue harus ke Jepang dulu. Cie. Lah, gue kemana? Aduh, Jov, sorry Jov, ada party temen gue. Oh iya, ih gue buka, ih parah. Gue gak suka. Jadi awal gue kenal Jovi. Oh saling punya kartu as di Ada. sini. Iya. Ada orang yang nggak mau buka-buka sejarah. Iya. Teman-teman, lihat ya. Mohon dapat di wrap up memasuki sesi foto terima kasih. Oke, Ah. di wrap up ya. Coba. Oke, Coba, kalian apakah kan kita, rapper? bentar, Di wrap up coba. apakah kita ngerasa udah ke-rap banget? Udah rap ya? Jojo? Belum. Ja Lopez Jojo? Kurang rap apa tadi? Oke, Radini wrap up deh. Nah, coba. Oke deh. Nggak, karena gini loh, Radini itu kan penyanyi sebenarnya. Ya. Jadi dia tuh setiap, demi Allah Rasulullah ya. Setiap dia kayak ngambil kerjaan kayak gini, dia muntah-muntah kayak
aduh gila skill gue gimana gitu. Jadi kan gue selalu bilang gini, jadiin challenge. Lu kebayang gak Jovi Dovi aja yang awalnya YouTuber bisa ambil challenge jadi musikal. Siapa tahu lu jadi the next Najwa Shihab. Nah. Atau kalau bisa nih mungkin ini, Radini bisa nge-rapnya sambil nyanyi. Jadi Nah. musikal banget, rapnya musikal. Menurut gue dia abis ini infus. Iya benar. Kan maksud gue Mbak Nana kan suka kalau nge-rap yang berima gitu kan. Nah lu bisa kayak Iya. jalan-jalan ke Pondok Pinang. Cakep. Nah yang kayak yang akhirnya ang juga gitu loh di. Bisa tuh, nyari yang lain ada, pasti ada. Yang bisa gue rap adalah kayak kita dari awal kita punya comfort zone masing-masing. Kayak Jovi Dovi YouTube, Rapot itu dari podcast. Tapi ternyata kita bisa main-main ke sektor lain, bermain-main ke playground lain yang ternyata men-challenge diri sendiri ujung-ujungnya wow. Bisa juga ya, ternyata ada kesempatannya kalau dicari dan kalau kita men-challenge diri sendiri sambil ngulik terus dan yang pasti berlandaskan passion ya. Kan kalian juga berlandaskan passion, kayak berawal ini keresahan lo adalah soal politik Indonesia dan lo akan tetap stay di situ so far sampai sekarang. Jadi menurut gue kalau kita emang pengen bermain-main di playground lain, out of comfort zone, kenapa enggak Nah, teman-teman? Bagus nih kebeli gue. Buat teman-teman yang sekarang ngerasa gila gue mesti ngikutin passion gue dan pengen resign sekarang. Nah, Ayo. Resign Langsung sekarang banget dan ditaruh di kepala gini. Jovi Dovi aja bisa, masa gue gak bisa? Begini Kak Reza, mohon dipikirkan baik-baik juga ya. Iya. Tapi kita tetap realistis ya Kak Reza ya. Dipikir kayak katanya. main karakter energi gitu. Kayak gue resign bye. Lebih motivator ya maksudnya ya. Dan kalau mereka ngelakuin itu mereka tuh sigma banget kalau mereka Weh, Intinya- Riz parah. Benar. Pokoknya jangan Bintang skibidi. benar Iya, jangan sas aja jangan pokoknya jangan banget. sas. Jangan. Oke. Well, Oke. Well. gak kerasa banget Oh, iya, teman-teman. Iya lagi udah jam berapa nih sekarang nih ya, ceki-ceki. Kalian ada sesi berikutnya abis ini?